الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله المدد يا رسول الله يا نبي مجاد عليك صلوات الله عبد للباب يرتدي لنا الأعداء قل بالجواب مرحبا قد قابلنا الله المدد يا رسول الله يا عزيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مخرج الجيوب إني ملهوف أغرني بحق الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب الشياطين من لاذ برسول الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي والنحو سر القربي واجلي قلبي الحقني بأهل الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحوى والنظر النارك من الله يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله
lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kalau kemarin kita belajar tentang saksi. Jadi ingat saksi nikah itu yang paling inti orangnya adil dan berakal dan tidak fasik. Masalah di orang asing, orang lain, keluarga sendiri, selama dia bukan wali nikah, wali mujibir, maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh ini wali mujibir. Wali mujibir, maksudnya wali mujibir, wali yang boleh memaksa anak gadis nikah tanpa izin anak gadis. Wali mujibir. Sama gini lagi berlaku itu. Tapi menurut hukum Islam boleh. Seorang ayah memaksa atau menikahkan anak gadis tanpa izin boleh. Menurut Islam macam itu. Kepada orang laki-laki yang jelas. Yang jelas ini boleh. Ini lah kalian bibit bobot. Jang kaki ujang. Kau dia ada gadis di rumah. Bener om. Tanya kan? Ada anak gadisku cuma ini ketika ya. Panggil lagi, panggil saksi nikah lah. Ada makan mie ya? Biar orang ini deh. Ada apa? Mempelai wanita ada mesti hadir di depan, ada mesti. Maka di kalangan umat Islam itu kalau di prosesi pernikahan yang sebenarnya memang orang ini hadir asli itu memang. Cuma sekarang ini baru hadir. Jadi Raji sehari, Raji Ratu sehari. Asli hadir. Asli. Ketiga kaji di Amerika ada orang ini. Sah, namanya taukil lah. Taukil mewakilkan akad kepada orang. Nah, ternyata untuk menjadi saksi kemarin kita pelajari ada berapa syarat? 13. Kalau orang lain tadi nih, adik siko-siko, yaitu adik kandung umpama, kisahnya, jadi cerita tadi, maka pada saat itu hukumnya boleh. Kalau tidak kalau ayah, ayah yang wali mujibir menjadi saksi. Maka bisa jadi sah dan bisa jadi tidak sah kalau ayah itu statusnya wali mujibir, wali akrob, dia harus menjadi wali kan. Tiba-tiba dia tadi itu ngomong karena ayah dia tadi orang rajin untuk ilmu, dia ngomong ke guru, Pak Kiai atau Pak Ustaz, anakku nak nikah, nah ini hak nikah anakku adikku. Ku izinkan untuk Ustaz atau Kiai menikah anakku. Ku jadi saksi wei. Nah, tidak sah. Mengapa? Karena wali akrob ada di situ. Pak adik maksudnya. Tidak boleh. Ada. Nah, tetapi kalau umpama bapaknya tadi itu berhalangan menjadi wali, kemudian dia menjadi saksi secara umum, maka itu boleh. Kalau saksi secara umum, bukan saksi yang tertulis dua orang, bukan. Saksi secara umum, benar nggak? Kan orang nikah itu hadirkan aja dari orang, benar? Tertulis itu saksi itu. Emangnya yang lain itu kan saksi. Nah, yang dua ini bisa tanggung jawab. Karena saksi yang ditunjuk. Maka sekarang ini juga yang saksi itu 100.000 ya. 100.000. Kugit-gigit dulu, pernah jadi saksi ya. Setahu gratis, asli gratis gitu ya. Asli gratis. Cuma zaman lah berubah nih kan. Hah? Putra Jenak. Dulu berapa kali jadi saksi? Belum ada peraturan ya. Dudi nih pernah kok. Ini apa nih aku? Tapi ini Pak. Dah. Nih dari KUA. Tuan rumah tuh memiliki KUA memiliki saksi. Terus apa nih saksi? Walaupun kenapa dulu udah pernah, sekarang udah berlaku dong. Nah, cuma saksinya ikhlas, jangan gara-gara nih bakal dapat amplop dia lalu nanti nasi.
Jangan, no? Jangan. Nak besar kecil jangan. Ya, ada rezeki lain. Ada, tetapi melapor aturan, dan diambil kalau bisa berkawan, ambil saya. Ambil. Kata penghulu nih jatah kasasi 1. Nih jatah kasasi 2. Kasasi 2 saja enggak? Enggak kok Pak penghulu. Ada boleh warok orang. Kan enggak kalau mengendong kita penghulu. Warok apa garok, Pak? Ya. Atau mengenai saksi. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan dengan bab pada menyatakan halaman 10. Bab ini pada menyatakan ijab dan qabul, yaitu ijab kata walinya pada laki-laki yang dinikahkan. Nah, kawan-kawan kita yang laki yang ada anak gadis, suatu saat kelak akan menikahkan anak, ada kelak berpegang bersalam ke calon mantu. Yang laki-laki ini bersalam ke calon mantu. Kita ulang. Pada bab menyatakan ijab ataupun qabul, yaitu ijab itu kata walinya pada laki-laki yang dinikahi itu. Demikian katanya, ku nikahkan akan dikau. Ankah tukar kalau bahasa Arab. Ku nikahkan akan engkau. Azawwajtuka. Atau ku kawinkan akan engkau. Sah kok. Kalimat nikah itu nak adik. Ini umpama boy. 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 Ku nikah ku nih. Ku kawin ku anakku namanya Kika. Nak adik kata nikah ataupun kawin. Jangan dirubah kalian. Boy. Ku izinkan kau berkumpul ke anakku. Ya kan nikah nama berkumpul. Baca-baca nyarisan berkumpul kan, reuni kan. Nak kata nikah lah. Atau kawin, boleh. Mendasar bangkit jadi umpama penghulu kita berbeda kali ini. Apa terpuluh masuk ikan? Kami nampai bahasa bangki. Ika pacak bahasa bangki. Ku yang dikerti. Jangan. Karena penghulu dikerti. Memang penghulu sama-sama bangki. Ya. Ada yang penting ada kata nikah ke kawin. Ulang. Ku nikahkan akan dikau. Akan si anu tuh. Dengan mahar sekian. Dan artanya itu. Dan artanya itu qabul. Kata laki-laki itu qabil tu kalau jawab. Asal dia sarung tangan. Qabil tu. Nikahaha. Ku terima nikahnya. Ku terima nikahnya dan kawinnya. Bimahrin dengan mahar, sebut mahar. Mazkur halan itu tunai katanya kan. Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya, ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian, maka dijawablah oleh laki-laki itu, ku terima nikahnya itu anakmu si anu itu dengan mahar yang tersebut itu. Jadi maharnya bukan rukun. Kalau pernikahan tidak ada mahar, pernikahan tetap sah, cuma yang lagi berdosa. Kenapa? Hukum mahar pada saat itu untuk menyenangkan hati orang bini selama ini Pak Mak ngurusnya. Nah kita berilah. Rasulullah itu berapa unta yang ngelamar daripada Siti Khadijah? Ada Sayyidina Ali dengan ayat Quran.
Kalau ada duit lebih, nah bolehlah pakai emas, tak 3 mata, 5 mata. Maka wanita yang soleha tidak memberatkan calon laki ya. Hanya bagi sarut dia sih kan. Dedek kiklanan beri mahar apa? Dem labang kicecet nawar di bangku tahu si kantong di bang. Ah bagus ya. Bagus. Orang bini ngerti? Ada? Tapi menurut laki ya, kata orang bilang gerot, tahu gerot? Gerot, orang kaya maksudnya. Nah, Dek, tahu apa, Dek? Wah, bahasa bang. Iya. Di rumah kau tuh tiga mobil bang, mereka singkok, weh. Boleh. Makan minta apa sore? Tidak lah bang. Kalau di emasnya saya usah banyak bang, ada 300 mata aja bang. Lah cukup belum, Dek? Wah, lah cukup belum, Dek? Cukup bang, 300 mata. Tapi kira-kira memberatkan abang enggak? Man kika dek, jangan ke 300 dek, 500 ku beli dek. Itu mahar. Maka mahar bukan rukun, tetapi wajib atas calon mempria pada untuk menyenangkan hatinya calon istri. Maka mahar boleh tunai, boleh berutang. Aku terima nikahnya. Aku nikahkan anakku bernama Umi binti Kalsum memakan kepadamu dengan mas kawin 700.000 dibayar cicil sah. Sah serius ya? Jawab nih nyambung. Aku terima nikahnya atas anakmu itu dengan mas kawin 700.000 ku bayar cicil tunai, dak gitu tunai. Sah? Kak saksi ngomong sah. Saksi sah dak? Sah kata saksi lah salah. Nak gandeng-gandeng lah pulang. Ada. Atau kalimat dirubah. Aku nikahkan, tapi mertua lah berunding lu sih. Boy, kan ya, mahar apa? Mertua jujur, ke mertua duit cash ku lumayan mertua. Tapi insya Allah 3 bulan ke depan arisan mertua 50 juta. Jadi gimana nih maksudnya kata mertua? Ku ya tetap mertua anak meri telah mahar, tapi 3 bulan ke depan 50 juta tuh aku beri ke anak mertuanya. Nak ya, walaupun mulai ya kita, mulai. Aku nikahkan anakku Umi binti Kalsum kepadamu dengan mahar ada uang 50 juta 3 bulan yang akan datang. Langsung dijawab yang lagi. Aku terima nikahnya anakmu yang bernama Umi binti Kalsum dengan uang 50 juta 3 bulan ke depan kelak. Sah. Dusi. Harta bini itu berupa mahar tuh hak bini. Melak kepepet hidup umpama maaf nih. Bang, susah hidup kita nih, Bang. Jangan kan makan nasi, Bang. Jangan kadang kita Senin kita makan, Selasa Rabu kita puasa, saking miskin nih umpama. Yang bini sampai hati cemia Bang, harta kita dia mas kawin ku ya, Bang. Mungkin ngenti, Bang. Atau kita pakai tapi ganti, Bang. Dia bini ngomong ya. Bisa ganti deh. Tergantung redonya bini. Mengkata bini, Bang, kapakai lu Bang anu mas kawin, no? Pak ganti, Bang. Laki yang ngerti. Walaupun makasih banyak deh, lah ngorbankan harta kau anu mas kawin kan ya. Ganti. Bisa untuk modal? Ganti. Bisa untuk modal. Dek, ganti dek modal untuk untung. Dek, kuna ngembang usaha aku, Dek. Kayak ku kurang, Dek. Duit ku kurang 20 juta. Emas kan ada mahar dia 70 mata kan. Cuma Dek. Kantuk mesak modal, Bang. Pakailah, Bang, tapi ganti. Bisa kita gantinya boleh ganti. Bener sih, Bi punya ngomong. Bisa ganti ya? Jangan darinya sih, dari bini ya. Dari bini bisa. Bang. Oke, pakailah, Bang, mas kawin ku nih. Ku ikhlaskan. Kalimat ku ikhlaskan lain kisah, cuma kita dia sampai hati saya. Dia sampai hati. Dan mahar itu bukan menghargai orang bini itu, bukan. Membesarkan hatinya kayak hati orang tua tuh lah ngurusnya selama nih. Anak gadis seorang. Tapi kalau mahar ngebesar hati bukan ngemelinya bukan. Guru, tapi kalau mahar enggak disebut kok kuat kok. Harus didengar minimal saksi yang dengar. Tapi kini pakai beg kok. Pakai beg kini.
Ada bebek gini kan? Ya Ah. bisa disek Pak. Meskipun utang tidak boleh bisik-bisik. Oh jadi Pak. Umpama calon mertua aku mau Utang, utang, utang. utang. Dah sama lu nih ibadah sama lu, ada. Cuma karena menyamalu minimal tak dua mata we untuk ngelengkap di awal ya. Ada menyamalu. Wah. Bisa loh, orang bisa mahar surat Ar-Rahman ke cincin tapi dibaca Ar-Rahman dan sampai selesai. Tergantung akad sih. Maharnya itu searaman itu full atau sebagian. Mending ngomong maharnya adalah suratul Rahman full katanya. Oh full macam menanya ngomong sebagian daripada surah Ar-Rahman enggak iyalah sebagiannya macamnya 4 lah. Lah beres. Oh, maka dia nak janjian dulu, nak beromong dulu di belakang layar. Ada, dia kawal kalau awat tu akad tu harus dipenuhi itu masalah. Ya punya sana nak ngomong guru, ku baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman baito, tapi nya macam dia full dia. Oh, benar tu lah ya. Oh. Itu menggantung namanya. Menggantung. Itu bisa ya bisa dah dari tuntut. Dari tuntut semampu dia berarti. Oh, semampu dia itu. Tahu kawan-kawan di sini kan, yang bujang terima di Subhano. Itu si kopel yang jualnya Pak. Saya tahu kan. Oh, nak. Dapat ke anak kiai, kata anak kiai, kita sama duit ke anak udah ki baca Quran 30 juz, oh. Kerita menggigil. Tapi mandi Jawa yang namanya ngatam Quran 30 juz itu biasa start dari jam 8 sampai jam 5 sore selesai. Menurut hafal Quran selesai. Kamu lah Pak, siapa yang ngomong? Oh. Dari pagi. Penghulu. Baik, kita lanjut, Bermula jika bapak ulang nih. Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya. Yang demikian katanya kunikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian. Maka jua ialah oleh laki-laki itu katanya menerima menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu. Bermula jika daripada wali perempuan yang demikian itu katanya aku nikahkan dikau akan cucuku. Nenek nih yang maksudnya. Akan cucuku si anu dengan mahar sekian. Ini maksud kalau pak berhalangan maka nenek di sini atau yang menikahkan cucu boleh. Karena atau termasuk dia wali ad. Nah, kita belajar kemarin kan? Wali akrab tuh pak. Menpak lah di baru ke atas lu kali ya. Ayah atau di sini nenek kalimat ya. Nenek itu atau maksudnya. Sekarang nih di kasus cewek ini nak nikah. Cewek ini nak nikah. Dia punya sikok pamannya sekandung ke paknya. Ke sikok adik kandung. Sama wali. Paman. Yo, ingat rumus kemarin. Ingat rumus kemarin, ya rumus kita. Ingat di sini tidak ada kalimat mengizinkan ya. Kita ngambil kalimat urutan maksudnya. Kalimat urutannya. Sekarang orang bini nak kawin. Nyadi pamana. Dari pak, dari balik pak. Pada saat itu dia punya adik lah, adik kandung. Oh, adik pengen. Adik, Pak. Paman. Ayo. Entah mana lagi kira nih. Paman. Apa alasan paman? Ada dari pihak bapak sampai ke atas dari mas. Macam tuh. Dari atas baru ke bawah. Jadi cara ngitung kita yang kemarin kan itu kita belajar. Pertama, ambil usul dulu. Pak atau lom paman tuh kanan kiri sayap tuh. Atas lu yaitu ayah tuh. Udah ke atas jangan ke samping. Ke bawah. Adik, anak, cucu. Baru ke samping ngelebar ke samping satu saudara, seibu dan seayah. Benar nggak? Yang kedua kalau
saudara seayah saja, kan kemarin kita belajar ya. Nah, kemudian baru lari ke yang lain. Nah, maka pada saat itu yang berhak adalah adik. Selama adiknya cocok untuk jadi wali. Adik terhalang untuk jadi wali seperti mungkin pendengaran dia kurang. Ada mau apa namanya dia ngomong pun agak terganggu, maka pada saat itu bukan diwakilkan, tetapi diizinkan, mengizinkan. Beda kalimatnya mewakilkan dan mengizinkan. Kalau statusnya sama-sama wali, paman kan wali nih. Adik kandung kan wali. Karena adik kandung nih tadi, adik kandung ini jauh lebih berhak. Tapi adik kandung berhalangan oleh sebab suatu dan hal nih. Maka pada saat itu, pamanku, kuizinkan engkau. Itu kalimatnya, bukan kuwakilkan engkau. Kuizinkan engkau untuk menikahkan ayuku nih. Nah, itu kalimat lah. Nah, tuh. Bermula jika saudaranya akan walinya demikian katanya, aku nikahkan engkau akan saudaraku si Anu dengan mahar sekian. Nah nih hukum lagi wali bersama wali. Cemana kalau pengantinnya jauh? Nah, kalau dia ketemu dong. Pengantin si Koa di Amerika. Pengantin bini ya di Amerika. Pengantin laki ya di kebun balon hijau. Ketemu di media sosial. Nah, ya kan? Sambilnya nunggu durin pengantin laki itu ya. Internet kepala masuk ke kebun ya. Iseng-isengnya leteh ngilang leteh tadi ya, nonton berita. Atau live disiarkan live. Jodoh siapa kita tahu. Kini orang barat ingin kawin ke orang Indonesia atau apa? Ingin. Dia kecil. Dia tahu tak apa. Katanya orang Indonesia ini baik-baik tuh. Baik-baik tuh membuat mereka senang tuh. Baik-baik setia katanya kan. Nya dia tengok hidung lagi dah. Orang barat dia tengok hidung lagi. Oh, seorang Indonesia tuh baik ingin ya lah. Unik orang Indonesia nih, baiknya setia. Ya seperti kamu Neki, Ustaz. Apa ya? Baru Ngapa nih? kawin ke orang India. Kayak India. Baru sunat aku. Sampai kawin ke orang India? Sepupu. Oh, jadi bahasa apa pakai? Bahasa Inggris. Oh, penguasa satu bahasa Inggris. Baru sunat. Tiga hari sembuh. Bermula jika anak saudaranya itu atau cucunya saudaranya itu menerimanya atau anaknya menerimanya atau cucunya menerimanya atau yang merdeka ini maksudnya akan dia atau anak yang memerdekakan itu cucunya yang memerdekakan dia akan walinya demikian katanya, seorang daripada mereka itu aku nikahkan akan nikah akan si Anu yang berwali akan daku. Nama taukil lah nama. Taukil itu wali yang diwakilkan. Kan rukun nikah kan kita belajar rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah. Nikah tidak akan terjadi atau nikah tidak akan sah kalau ada 5 nih kan. Yang pertama sigot. Sigot itu ijab kabul. Nah, ada ijab kabul sehingga mereka tuh halal. Yang kedua mempelai laki nah ade. Yang ketiga mempelai bini. Yang keempat wali. Yang kelima saksi lah 5 tuh. 5 itulah. Asal 5 ada di si korban atau salah satu jadi tidak sah pernikahan tuh. Kan kita belajar tuh bab rukun. Yang namanya rukun, batalnya sebuah ibadah kalau salah satu di antara rukun itu tidak ada. Tuh makanya taukil nama. Telah ada penjelasan. Taukil umpama. Taukil lah. Taukil. Dosa pakai Zoom enggak? Orang sekarang pakai Zoom, webinar, Zoom.
Oh. Apalagi gini ya, zaman filter oh. Muka asli keriput, pakai filter bagus. Banyak dimakan. Zaman lah canggih nih. Duit habis. Aduh. Dengan mahar sekian seperti ada maharnya itu 2 rial. Nah, 2 rial. Atau 10 rial. Atau 50 rial atau 100 rial. Oh, umpamanya atau barang yang sebagainya, maka hendaklah disebutnya mahar tersebut. Oh, dan diterimalah menikahkan dia dengan mahar yang tersebut itu. Maka boleh berkisah ki calon mertua pengantar berapi. Kami tergantung nikah nganter. Oh, menikah nak makan agak banyak mendikit. Nah, berarti harap maklum, oh. Pun nikah makan ala kadar, nikah ya menyesuaikan nikah yang nganter lah. Musim ini nikah nganter 200.000, mama kita makan mie ya. Mie dah cukup. Makan kemarin itu Ada. Tak boleh memberatkan sesuai kemampuan. Ada. Nah, jangan maksa. Oh, tapi men ade barang, oh di hal se. Nak kaji nak pesta 7 hari 7 malam. Oh deh. Nak 7 hari 7 malam di hal. Umpama yang orang binia, orang laki berduit, orang binia nak ialah umpama. Kajin 7 hari 7 malam. Kajin maaf baju pengantin nak ganti berapa kali di hal. Duit ade. Yang pop kan Bu. Duit ade. Ganti adro jangan ben. Nah, ini lah Pak, ini Pak. Jadi Kalaupun nak pakai band musik religi Islami ya. Ada kan kayak musik Islami ya. Adapun jika perempuan itu abdi ini hamba saya, maka tuannya lah yang menjadi walinya, bukan Pak Kandung. Bukan Pak Kandung. Kajin Pak Kandungnya lagi karena statusnya dia merdeka lah. Ingat. Nah, budak itu milik tuannya. Nah, kini dia lagi cuma kemarin tuh sempat ade nih. Sempat ade yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini termasuk nikah yang dilarang dalam agama. Aku nikah anakku si Anu bin si Anu dalam waktu 2 tahun saja ya. Atau nikah mut'ah nama. Nikah kontrak bahasa kita. Aku terima nikahnya anakmu Anu si Anu dalam waktu 2 tahun. Sah. Gila, ram. Nikah mut'ah dilarang. Dah, itu perzinahan yang berselimut agama. Oh, menikah ke Jakarta, ada namanya puncak. Oh, ada namanya maklar penghulu. Pami pernah ke situ? Hah? Ya, dek, baginya dek berusia kan si A. Bogor. Si A boleh, nikah mut'ah si A boleh. Maka orang Ahlussunnah kadang tergiur deh. Mana jadi si A kan? Karena di babnya tadi ya. Di Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan nikah mut'ah, di si A boleh. Si A itu 1 boleh nikah mut'ah, nikah untuk bersenang-senang. 2, sholat wajibnya hanya 3. Jadi dia mengenal 5, jadi jamaah. Jadi si A itu sholat wajibnya zuhur terus campur asar. Maghrib gabung ke isya. Subuh dikit. Si A. Itu syahadatnya berbeda. Oh. Persamaannya kepada Ahlussunnah wal Jamaah adalah sama-sama mencintai sahabat Nabi, tetapi si A hanya mencintai sahabat Nabi yang bernama Ali. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang nama sahabat Nabi kita cinta semua. Cintanya si A, cintanya dengan Sayyidina Ali, tetapi mengkafirkan yang lain, melaknat Umar, dilaknat. Maka di komunitas si A yang kuat tuh orang senama Utsman dibunuh. Siapa namanya Utsman bunuh? Yang paling gerigit ke Abu Bakar ke Umar, paling gerigit. Siapa namanya Umar lah.
Kenapa? Bagi mereka ada doktrin di situ. Oh, bahkan Siti Aisyah siapa itu? Istrinya? Yo, istri Ali sama istri sampai. Hah? Yo. Siti Aisyah adalah istrinya nah. Istrinya siapa? Nabi Muhammad apa Sayyidina Ali? Siti Aisyah. Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad. Nah, sampai Siti Aisyah pun dikafirkan oleh Syiah. Dikafirkan. Bahkan mereka punya pernyataan bahwasanya Quran itu, malaikat Jibril itu salah turun ayat. Quran tuh bukan ke Muhammad, harusnya ke Sayyidina Ali dulu. Maka versi Quran mereka beda dengan Quran kita. Kalau Quran kita buka Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Kalau mereka kan langsung buka An-Nisa. Jadi pergaulan sekarang ya, si alam aja lah kemana-mana aja lah. Ciri khas si A itu dia pandai bertakiah. Mirip ke NU nya, jadi ketara. Mirip bertakiah. Jadi bertakiah itu luar biasa. Bunglon ya, ilmu bunglon makanya. Ke orang Muhammadiyah, cara orang Muhammadiyah. Ke NU, cara NU. Sebagian Habib tuh ada yang si A, banyak yang si A. Para baik banyak yang si A. Ada si A, ada Ahlus Sunnah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ada Mu'tazilah, banyak. Kita yang sikok tuh yang kita pegang sampai mati. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Wahabiyah. Ada Sawah tuh Salafi Wahabi maksudnya. Salafi Wahabi. Yang apa gitu jadi? Bukan jangan maulid, tapi yang merayakan maulid laginya. Sehnya maulidnya Nabi Muhammad boleh katanya. Jika dia jadi nabi, haram bid'ah dari nabi itu ya. Tapi sehnya nabi pedang. Pengajian tak boleh ada makanan. Pengajian tak boleh ada makanan, melanya katanya. Wazir. Padahal kan yang tak suka. Capnya lah tuh. Kadang-kadang Mana versi? 11 ya? Kita lagi ya? Orang Wahabi ya. Rajin tak jadi. Jangan dengar musik, haram, bid'ah. Yang TV bisa. Yang HP-nya iPhone. Kan iPhone lagi, iPhone. Nada dering kita, tulalit. Nada deringnya lebih bagus dari kita. Apakah itu bukan musik? Jadi punya musik haram, bid'ah. Ngegas mulainya dia. Tanya, Om ada di HP? Oh ada Om, iPhone seri yang terbaru nih. Om di HP Om ada musik belangkur. Om senjata paduan Om. Ada rajin berhukum. Tahlil dia jadi. Ngapa? Dia jadi Nabi katanya dia seorang Nabi. Cuma kita tahu Nabi ya. Cuma kita pede benar. Hidup memang di masa Nabi. Ada? Kadang-kadang ada betul kita harus nyontoh Nabi. Tapi kita pernah ketemu Nabi, sudah ketemu Nabi. Jangan ikut ulama katanya, ikut Nabi. Itu sedih lagi kita ikut Nabi ya. Yang Nabi meninggal tahun sekian. Rasulullah meninggal 527 Masehi yo. Yang kita hidup tahun 2023 namanya ikut Nabi. 14.000. Ada kita ikut ulama sih. Dari ulama ketemu ulama ketemu tabi'in ketemu tabi'in ketemu sahabat ketemu Rasulullah. Kita ada namanya sanad. Ada ikut Nabi namanya. Katanya ikat sembahyang jangan pakai usoli. Nabi di suang aja katanya. Yang diajar Nabi nih katanya. Yang usoli itu lafaznya usoli, aku sholat. Jadi maka di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i usoli itu sunnah. Mengapa? Kata Imam Asy-Syafi'i kalau ikat di masa usoli itu ancang-ancang niat.
Kalau ikat pakai ancang-ancang, yang namanya kita nih, lah masak ancang-ancang, gini kita lah kemana-mana, terkadang lah. Maka kata Imam Syafi'i, ancang-ancang itu niat ikat itu melalui usoli. Usoli itu penegasan. Usoli sengaja aku sholat. Fardhu subhi, fardunya subuh. Rakaataini 2 rakaat. Nah, tambah mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, Allahu Akbar. Itu maksud Imam Syafi'i, itu ngajar hati kita, menuntun hati kita dalam menuntun dengan mulut kita supaya hati kita tuh masang niat tadi. Dedek langsung masjid, mau apa juga lah niat gimana? Kawan gimana niatku dari rumah tadi niat. Kalau niat dari rumah itu niat pada adat nama, bukan pada syara. Niat pada syara itu mengerjakan sesuatu ada dengan menggerakkan sesuatu. Ada itu yang namanya niat dalam syara. Kalau niat dari rumah itu namanya azam, kerenyek namanya. Kau nak kerja sholat, lo niat tuh, baru ancang-ancang niat. Yang nama niat itu gawe hati, berserta gerakan. Itu baru niat. Langsung ceng-ceng-ceng, jadi kita jangan ikut, jangan aneh-aneh sekarang, jangan ikut. Kajinya belabur keluar dari mulutnya hadis, Quran apa, jangan terkecoh kita. Ulama kita ini banyak ada dalil, ulama-ulama kita ikut ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Bermula jika nenek yang berwakil itu pada seorang laki-laki, demikian katanya itu, kata wakilnya itu, aku nikahkan akan dikau akan si Anu, cucunya si Anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian. Maka bermula jika saudaranya itu berwakil kepada seorang laki-laki, demikian kata wakil, ku nikahkan dia akan dikau akan si Anu, saudaranya si Anu yang berwakil ia kepadaku, maharnya sekian-sekian. Bermula jika anak saudaranya itu menerimanya, yang memerdekakan akan dia yang berwakil pada seorang laki-laki, demikian kata wakilnya, aku nikahkanlah aku akan dikau akan si Anu yang ia berwakilkan si Anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian dan sekian. Ini namanya ijab melalui taukil. Sebenarnya nikah tuh jadi terlalu ribet. Saksi yang adil zaman sekarang sulit. Saksi adil itu bukan tengok dari penampilan. Salah satu saksi kan harus adil, dah. Zaman sekarang susah nyari saksi adil. Syukur-syukur kalau ketemu. Maka kita berbeda sangkawe di situ. Kenapa? Ciri-ciri saksi yang adil itu dia tidak termasuk fasik, benar? Fasik itu dia sedikit ngawijiat, dia sedikit bermaksiat kepada Allah. Kalau dia tadi selalu ngelakon gawe-gawe yang dilarang oleh Allah, namanya fasik. Yang namanya gawe yang melanggar perintah Allah itu bukan hanya minum, bukan hanya narkoba. Padahal pakaiannya rapi sebagai saksi itu ya. Jadi sulit, yang adil itu sulit. Maka kita berbaik sangka. Di zaman Imam Ghazali kita pernah macam itu, saksi adil itu sulit ya. Mata kita ini pasarnya ini adil, tapi ada yang lebih pak, mana kita tahu? Nah, itu maksud susahnya yang adil ya. Itu maksudnya. Maka sekarang berbaik sangka. Kita tengok dia, tak waras saya jadi saksi. Tingkah bagus lah. Dosa kita ngomong kita detail juga. Kalau kalian ini mencari apa dosa sampai macam itu detail dan dosa. Karena apa? Sulit sekarang ini mencari saksi yang adil. Maka pernikahan tersebut tetap sah. Jangan ragu-ragu, ingat. Pernikahan telah terjadi sebab ijab dan kabul, jangan ragu. Itu gawe iblis lah ngebisik kok. Kecuali kerusakan itu fatal. Bukti orang besok dia baca nikah sah, padahal yang ngomongin syarat.
Orang bisu ngomong isyarat sih. Satu, dia bisa menggunakan penterjemah isyarat. Kedua, yang menggunakan isyarat sendiri selama penghulu ngerti tapi. Man penghulu dia ngerti, yang anak dia penterjemah. Macam mana kalau yang bini ya bisu lah mama. Man bini ya bisu lah, dia jadi masalah kan bini itu yang dinikahkan. Jadi ngomong. Yang laki ini penting. Yang laki bisu makai akad isyarat. Akad isyarat. Komplit, no? Komplit. Jadi itu tentang bab ijab qabul. Ijab qabul, ingat jeda antara ijab dan qabul. Dulu tuh memang ada istilah satu napas, bener gak? Dulu kan, maka sekarang ini kan main tulis segar. Main tulisnya sekarang di meja. Tinggal maci kita. Mendulu jadi tulisan, kadang-kadang kededap. Tulisan deh. Mendeda ada tulisan, besar boleh tulisan, dibesak gitu, ke penghulu, besar. Tinggal maci kita. Tapi yang nama kededap ini kadang-kadang lagi lah kededap. Jadi dengan tolong ustaz kadang enggak, lagi lah kededap ustaz. Ada? Pagi nikahnya yang pertama kan, dia pulih tulisan do, lah kededapnya. Pagi penghulu cerewet, kamu kayak bahasa Arab jangan bahasa Indonesia, lah. Kaji ditulis kededap kadang. Maka nikah boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah, boleh. Boleh. Waktu ijab nak jelas bacaan lo. Siwat itu kan ijab dan qabul. Kalimat yang keluar dari ijab dan qabul harus jelas. Tidak boleh dia samar-samar. Aku nikahkan Umi binti Kalsum menjadi sunnah ya. Agi antum nama. Tidak sah. Atau yang terima. Wali lah bagus. Aku nikahkan engkau dengan anakku namanya Umi binti Kalsum. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Dengan nyawa. Aku terima nikahnya anakmu yang bernama Umi Kalsum. Ada dengan mas kawin katanya tadi ya, sertifikat tanah. Nyambung enggak? Enggak nyambung, beda dari akad awal, ulang lagi. Sungguh pun sertifikat tanah lebih berharga dari seperangkat alat sholat. Ulang lagi. Itulah gunanya saksi yang tertulis nih. Kalau saksi kedua ini sah katanya, berusia saksi ya. Berusia saya ijab bila beda. Lah beda. Saksi inti dua, saksi yang kalian sebagai saksi, ya. Supaya apa? Supaya suatu saat terjadi pernikahan mereka tuh, minta maaf, suatu yang tidak diinginkan. Orang nanya mana lagi saksi yang kemarin tuh? Malah banyak gaya nunjuk, entah apa yang dia saksi ya. Tahu nah, kalau tertulis kan enggak, si A itu saksinya nikah. Maka diminta KTP sekarang kan. Nama, tono, status duda, kan? Duda apa? Duren, duda keren, kan? Duda, ditinggal istrinya, meninggal istrinya, atau duda cerai hidup, ada tulisan situ. Menikah dengan, nih, Maya, mama. Maya, status Maya ini apa? Gadis, mama kan? Gadis. Anak berapa? Anak ketiga. Lah bener ditanya ke penghulu. Kata penghulu, saksi, anak calon mempelai laki-laki lah bener lo. Bener. Yang ini lah bener lo. Ketika lah bener, lah konfirmasi lah oke. Tahu-tahu rupa orang laki ini tadi itu agi ade bini rupa. Atau si bini ini agi ade laki ya. Penghulu tak berusia lagi. Karenanya berdua ini berbula. Penghulunya prank Tapi sah deh. Apa? Sah deh orang. Selamanya berbula dia dan berusia. Kan yang berbula. Penghulu kan yang mungkin detail. Tapi kan orang yang tahu. Yang tidak tahu tidak berdosa. Yang berdua ini yang tahu, yang berdua ini. Mempelai bini kan tahu nih. Yang mempelai laki kan ialah tahu. Yang berdua ini yang berusia, penghulu tidak berusia. Penghulu tidak berusia. Sah pernikahan itu, sah pernikahan itu karena penghulu tidak tahu. Kan dalam Islam itu ada beberapa dosa yang tidak tercatat, termasuk tadi ya, yang tidak tahu kemudian dia tahu, itu lain cerita. Ini kan tidak tahu.
Hukumnya berdua ini zina. Laki bini zina. Secara hukum negaranya sah, secara hukum agamanya berdua berzina. Nih, nak hati nih. Oh, tunggu dulu lepas tangan. Oleh sebab jalan menjalankan tugas. Karena ditanya detil. Kau benar nih Ujang? Atau kau udah? Benar. Kau benar gadis? Bukan ini orang? Benar. Tanya boleh berdua nih. Berdua ini nanggung sama erat. Maka orang laki mensayang kayak bini, kalaupun terjadi cekcok apa, jangan digantung bini itu. Oh, tapi jangan sampai terjadi, dok. Jangan sampai terjadi, dok. Nah, yang bini pun macam tuh, dok. Kenapa tidak ada keluarga nih yang harmonis tuh dia, tetap ada gesekan. Oh, mana nyontoh Rasulullah. Kadang-kadang mak ngomong Rasulullah itu pernah didorong istri Aisyah. Nabi didorong istri Aisyah. Nabi tidak marah, tapi Abu Bakar marah. Kok aneh kurang ajar bahasa kita? Kurang ajar Rasulullah kada orang itu. Istri Aisyah nanya Abu Bakar. Istri Aisyah. Nah, melihat perlakuan istri Aisyah, Abu Bakar marah, Rasulullah tidak marah. Ada tuh hebatnya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita nyontoh pernikahan tuh, contohlah pernikahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, menggeserkan tetap ada. Dan orang laki jangan mudah nyebut kata cerai. Jangan sekesal apapun. Oh, sekesal apapun, jangan nyebut main-main kata cerai. Oh, hal dikit cerai. Apa benda ini? Kalau ada orang laki macam itu, berarti belum dewasa. Ini ada pacar. Ganti-ganti guru. Hah? Soal adik Takut kantung orang. Terlalu list orang. yang ngomongin kami. Kau nyerah bini bu. Soal sampai terakhir ngomong lagi. Tapi ini ketemu terus. Jadi itu sah dong. Ke rumah terus. Sah dong. Zina hukum. Nah kan cerai kan. Jangan dipermain. Jangan dipermain. Sekarang bisa rumah lagi. Oh, jalan hukum. Ya biar istilah itu pelajaran kita. Kita jangan ya. Men kita ada kawan dengar bini kita nurut kita gini. Nah, men kawan bagus sekali pasang bilong kita tuh. Yo dek, bila perlu tentang dek. Dek, dari hari ini kurang dengarkan ruci nih. Kau tunggu deh jam berapa kamu mulai dek? Tunggu deh hal dah. Kita nomor ya. Tika, ya kalau tes serang nih. Teh kau berhenti serang itu lah. Coba resep nih. Coba. Jangan kita ulun berkelahi lah. Kita dengar. Ya ada saatnya teh ya. Kalau teh bang ruci kan bang, dia asing. Oh dah. Dia asing dengar. Dia hal. Men berkelahi itu ada laki bini ada. Kadang-kadang hal baju. Bang, jangan pakai baju nih. Yang laki malam pakai baju jalan, kan? Ada. Orang laki paham lah ada. Nak saling mengerti lah. Dan ingat, aib keluarga jangan kisahi orang. Aib di kamar tidur pun jangan kisahi orang. Kecuali untuk konsultasi. Nah, untuk konsultasi. Ini di HP ini pernah konsultasi. Atau lain kisah. Tidak boleh punya ember, tidak boleh. Kisah apa yang dikisahkan tidak boleh cerita orang, tidak boleh. Nah, itu untuk mencari solusi boleh. Tapi kalau untuk ember yang cerita tuh sekarang ini zaman fitnah, maka itu haram, udah. Kenapa? Itu rahasia keluarga. Aib tidak boleh cerita. Sekarang ini apa? Nih tadi medsos tidak boleh. Jangan diikut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, salam Bu. Saksi tadi. Kan biasanya kalau saksi itu kan ada saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Nah, bagusnya saksi itu apa masih dari kerabat keluarga atau masih saudara atau kerabat? Saksi sifatnya tidak mengikat, Bu. Boleh dari keluarga dengan catatan keluarga tersebut dia bukan wali yang dekat. Kalau dia sebagai wali yang dekat, ditengok dulu tapi umpama nih A nih adalah wali yang dekat. Si A nih tadi pada saat itu dia enggak jadi wali, dia jadi saksi, maka ada sah. Tetapi kalau dia tadi itu sebagai saksi secara umum boleh. Yang tidak tertulis ya. Yang aku bilang tadi kan kata wali ya, kata Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz, karena aku cinta kepada engkau, Pak Kiai, Pak Ustadz, pas nih anakku nak kawin nih.
sebagai hormatku kepada engkau, tolong kau yang menikahkan anakku ya. Aku izinkan no. Tidak boleh. Aku jadi saksi we, tidak boleh. Kenapa? Nya wali Pak tadi wali akrob. Tidak boleh. Oh, bahkan tidak sah. Tetapi kalau umpama nih Pak tadi lah jadi wali, lalu kesulitan jadi saksi dari keluarga dia nih, maka boleh dari orang asing atau boleh dari KUA yang dia siap terima, boleh. Oh, boleh. Macam kulit kan dia wali ya wali. Saya yang itu kan anakku yang jatuh. Misalnya pamanah misalnya untuk sebagai saksi, bisa nggak? Kalau pamannya sebagai saksi, ingat dulu, hitung dulu wali ya. Wali akrab lah melakukan peran belum di situ. Wali akrab apa? Yang kita belajar awal. Pak lagi, berarti atau oh adik jadi wali. Berarti wali akrab pada saat itu melakukan peran, maka paman boleh jadi saksi. Karena apa? Wali utama lah menjadi peperana. Yang tidak boleh ini wali itu asli, lalu dia jadi saksi, tidak boleh. Gimana itu? Pokoknya intinya inti di wali dulu. Wali itu bisa jadi saksi kalau wali utama itu telah terpenuhi. Termasuk adik bisa menjadi saksi kalau wali utama itu adik. Pak adik atau adik, maka pada saat itu boleh. Bahkan itu lebih bagus. Ada nih fikih ini macam itu ya. Fikih ini kadang-kadang kelihatan susah, mudah, fleksibel ya. Tetapi kalau dia hanya ngandal itu saksi, tiba-tiba adik yang langsung jadi saksi ya. Pada satu saat itu wali, maka ini tidak sah. Paham kita lah. Ini adik semata wayang adiknya lagi jadi wali. Tahu pada saat itu nyata jadi wali, nyata jadi saksi wali diserang, maka tidak sah. Kenapa? Karena nyata itu wali akrob, wali yang dekat. Wali yang aslinya beri ke orang lain, tidak boleh. Bagus dia jadi wali. Maka wali ini dua kak. Satu wali sebagai wali yang menikahkan, satu wali yang menjadi saksi. Ketika dua ini dipakai boleh, karena dua lengkap. Yang tidak boleh salah satu. Macam itu. Nah jadi ibu tadi itu kalau pakai kerabat ibu boleh. Paman ibu tadi jadi saksi ya. Sekarang wali yang menikahkan itu adalah wali akrob. Aman bu.